Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa dengan NIM 2002115020028. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas pertemuan 7 mata kuliah Arsitektur Lingkungan Binaan. Desain lingkungan dan identitas budaya. Pada tahun 1969, Reni Banham dalam judul berjudul The Architecture of the World Temperate Environment mengemukakan 3 jenis kontrol lingkungan yang dapat diterapkan dalam arsitektur. 3 jenis tersebut yaitu konservatif, selektif, dan regeneratif. Pada tahun 1980, klasifikasi tersebut kemudian diadopsi berdasarkan perbedaan yang lebih jelas, sehingga terbagi menjadi 2 jenis, yaitu eksklusif dan selektif. Menurut Hawkes pada tahun 1980, karakteristik umum bangunan sesuai dengan mode eksklusif dan selektif. Pertama, eksklusif. Lingkungan dikendalikan secara otomatis dan sebagian besar buatan. Bentuknya kompak, berusaha meminimalkan antarmuka antara lingkungan eksterior dan interior. Orientasi diabaikan, jendela umumnya dibatasi dalam lingkuran. Energi, terutama dari sumber yang dihasilkan, yang digunakan sepanjang tahun dalam jumlah yang relatif konstan. Kedua, selektif. Lingkungan dikendalikan oleh kombinasi cara otomatis manual merupakan campuran variabel alam dan buatan. Bentuk tersebar, berusaha memaksimalkan potensi pengumpulan dan penggunaan ambien energi. Orientasi harus diperhatikan dengan cermat. Ukuran jendela bervariasi menurut orientasi. Besar pada fasad yang menghadap ke selatan, terbatas di utara. Energi menggabungkan ambien dan dihasilkan sumber. Penggunaannya bervariasi secara musiman dengan permintaan puncak di musim dingin dan operasi berjalan bebas di musim panas. Sesuai dengan hal ini, Hawkes dan Simmers pada tahun 2002 mengeluarkan pendapat mengenai karakteristik global dan desain selektif. Pendapat tersebut sebagai berikut. Pertama, lingkungan internal. Yang kedua, bentuk yang dibangun. Yang ketiga, orientasi. Yang keempat, jendela. Dan yang kelima itu sumber energi. Alam dan arsitektur. Dalam menindaklanjuti kontingensi iklim dan kualitas cahaya lokal yang dipengaruhi secara temporal, Frampton pada tahun 1983 telah menulis, jendela generik jelas merupakan titik paling halus di mana 2 kekuatan alami ini menimpa membran luar bangunan. Fenestrasi yang memiliki kapasitas bawaan dan menuliskan arsitektur dengan karakter suatu wilayah dan karenanya untuk mengekspresikan tempat di mana karya itu berada. Dalam menampilkan desain eksklusif, hal yang diperlakukan adalah meminimalkan dampak iklim yang terjadi secara alami pada bangunan. Hal ini dilakukan dengan adanya sistem buatan pada pembangunan sehingga apapun faktor eksternal dari luar bangunan berupa iklim yang berubah-ubah, tetapi akan membuat kondisi dalam bangunan stabil. Seperti saat kondisi iklim yang cukup panas di luar bangunan, suatu bangunan diharapkan tetap dalam kondisi yang stabil dapat dilakukan dengan sistem udara buatan seperti pendingin ruangan dan sebaliknya dari suhu iklim yang lainnya. Sebagai contoh, dalam sejarah arsitektur, suatu bangunan diciptakan memiliki tujuan yang berbeda, baik itu melalui bentuk, konstruksi, ataupun detailnya. Seperti Pantheon dan Roma menunjukkan pemahaman tentang hubungan antara kecerahan langit dan potensinya untuk menerangi ruang yang ada di dalamnya. Iklim dan kenyamanan. Pada tahun 1963, Ollier mengeluarkan pendapatnya, yaitu karena kehidupan telah muncul melalui aspek-aspek tersembunyi dari hukum alam, maka baik atau buruk aturan alam memerintahkan bahwa kehidupan membuat penyesuaian terdekat dengan latar belakang alam. Pengaturannya tidak memihak, itu bisa kejam atau baik, tetapi semua spesies hidup harus menyesuaikan fisiologi mereka melalui seleksi atau mutasi dan menemukan pertahanan lain terhadap dampak lingkungan. Michael pada tahun 1997 adalah salah satu pendukung utama pendekatan ini, dan dia telah menunjukkan bahwa orang mengambil seluruh rangkaian tindakan untuk mengamankan kondisi dan memuaskan yang mengusulkan bahwa jika perubahan terjadi seperti untuk menghasilkan ketidaknyamanan, orang beraksi dengan cara yang cenderung mengembalikan kenyamanan.
Dalam filosofi ini, Hampers membuat sejumlah proposal khusus untuk tindakan desain. Ini bertepatan dengan prinsip-prinsip luas dengan selektif, dan dalam parafrase ini termasuk lingkungan harus dapat diprediksi, harus dalam kisaran kondisi sosial yang dapat diterima dalam masyarakat, dan iklim tersebut sediakan variasi termal jika sesuai, di mana orang harus berada di lokasi tetap, berikan kontrol yang memadai terhadap lingkungan terdekat mereka, hindari perubahan suhu yang tiba-tiba. Contoh desain selektif. Sebuah bangunan selektif menurut definisi menikmati hubungan yang intim dengan lingkungan terdekatnya. Lingkungan ini secara eksplisit dan objektif dicirikan oleh deskripsi fisik dari iklim lokal dan oleh serangkaian kondisi di mana kenyamanan dapat dicapai. Namun, parameter ini selalu tunduk pada elaborasi dan interpretasi dalam tekanan budaya yang sangat penting untuk produksi sebuah karya arsitektur. Perpustakaan di Darwin College, Cambridge oleh Jeremy Dixon dengan Edward Janes selesai dibangun pada tahun 1994. Setiap bangunan baru di inti kota bersejarah membawa kewajiban terhadap pengaturannya, sehingga bentuk dan bahasa bangunan tersebut khusus untuk situsnya. Di sini sebuah situs sempit di tepi Sungai Cam ditempati oleh sebuah bangunan yang memanfaatkan orientasi dan bentuknya untuk menciptakan lingkungan yang terang dan berventilasi alami untuk belajar. Berbagai jendela menghadap ke selatan di atas sungai memungkinkan panas matahari yang berguna digabungkan dengan cerobong asap ventilasi tinggi ke utara untuk menyediakan udara segar dan pendinginan musim panas. Karya Peter Zumthor telah menarik perhatian internasional dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu aspek yang kurang mendapatkan perhatian adalah kepekaannya yang tajam terhadap pertanyaan-pertanyaan lingkungan dalam interpretasinya pada luas. Shelter yang dibangun dari atas sisa-sisa villa Romawi di Chur di Swiss dalam pengertian terbaik dari istilah mekanis dengan pengecualian instalasi pencahayaan buatan. Kandang yang disinari dari atas berjuji kayu membungkus dan mendramatisir sisa-sisa kuno dan menyediakan kondisi yang stabil untuk pelestariannya. Seperti yang dimantau oleh Francisco Fremont pada tahun 2003. Marquardt terus menempelkan analisis fenomena alam pada implikasi estetis untuk menyatukan ilmiah dengan yang indah. Sebagian besar bangunan Marquardt adalah rumah, tetapi dalam beberapa proyek besar yang telah dilakukan, dia menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip desain domestik dapat diterapkan secara efektif untuk penggunaan lain. Pusat Seni Arthur dan Newhey di Versdale adalah contoh terbaru dari ini. Terletak di lanskap yang indah, bangunan ini menunjukkan banyak respon spesifik terdapat iklim dan topografi. Atap oversaling yang menjadi ciri khas dari bangunan Marquardt adalah elemen utama dari kontrol lingkungan, di mana beragam fungsi ditempatkan. Baik, sekian dan terima kasih hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.